Perkenalkan, saya Niken Mawari Pangestika, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 21 kelompok 1 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 153 Parenggan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Untuk visi, misi, dan moto pelayanannya, visinya terwujudnya pelayanan prima dan berkualitas menuju Pati sehat. Untuk misinya ada 3. Yang pertama, melaksanakan upaya pelayanan publik yang profesional. Yang kedua, melaksanakan upaya perbaikan sarana prasarana dan tertib administrasi. Yang ketiga, mengembangkan kualitas SDM dan sistem layanan berbasis informasi dan teknologi. Untuk moto pelayanannya yaitu sehat, yang merupakan akronim dari simpatik, efektif, humble, akuntabel, dan juga transparan. Untuk struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dikepalai oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Aviani, yang dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 3 subbag, yaitu subbag umum dan kepegawaian, subbag program, dan juga subbag keuangan. Bidang sekretariat, Dinas Kesehatan juga terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang kesehatan masyarakat yang terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan. Untuk bidang yang kedua yaitu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari seksi surveillance dan imunisasi, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta seksi pengendalian penyakit tidak menular dan juga kesehatan jiwa. Untuk yang ketiga adalah bidang pelayanan kesehatan yang terbagi menjadi seksi pelayanan kesehatan primer, seksi pelayanan kesehatan rujukan, dan juga seksi pelayanan kesehatan tradisional, khusus, dan perkesmas. Sedangkan bidang yang keempat yaitu bidang sumber daya kesehatan yang terbagi menjadi seksi kefarmasian dan alat kesehatan serta seksi sumber daya manusia kesehatan. Secara khusus, saya sendiri masuk ke dalam seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan. Seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan ini merupakan salah satu seksi di bawah naungan bidang kesehatan masyarakat dengan ketua seksi atau ketua timnya yaitu Ibu Heni Rahmawati SKMMM dan ada 9 anggota lainnya termasuk saya. Untuk tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan sendiri yaitu yang pertama adalah merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan berdasarkan Renstra dan program kerja tahun sebelumnya. Lalu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas, melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis atau pedoman atau juknis program sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan, menyusun dan memetakan sumber daya pelayanan promosi kesehatan dan profil upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, melakukan sosialisasi, koordinasi, advokasi, serta menggalang dukungan sosial untuk program promosi dan pemberdayaan kesehatan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, melakukan monitoring dan evaluasi program promosi dan pemberdayaan kesehatan di tingkat kabupaten, menyusun rencana intervensi berdasarkan hasil pemetaan, melaksanakan promosi kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan berdasarkan rencana intervensi kegiatan, melaksanakan pendataan permasalahan pelayanan promosi, mengidentifikasi potensi wilayah, serta penguatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan, menyusun dan melaksanakan upaya-upaya perbaikan pelayanan berdasarkan permasalahan yang ada guna tercapainya tujuan program secara efektif dan efisien,
menyusun materi, merancang desain, melakukan uji coba dan mengevaluasi media promosi kesehatan, melakukan inspeksi maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan promosi dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan sesuai pedoman pelaksanaan, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Untuk program kerja tahun 2022, seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan sendiri ada 9, yaitu yang pertama, pembinaan kegiatan pemberdayaan, posyandu dan juga desa siaga tingkat kabupaten. Yang kedua, Germas tingkat kabupaten. Ketiga, pembinaan UKS tingkat kabupaten. Keempat, pembinaan kader kesehatan remaja atau KKR tingkat kabupaten. Yang kelima, pendataan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS 5 tatanan tingkat kabupaten. Yang keenam, pembinaan Saka Bakti Husada atau SBH tingkat kabupaten. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi kinerja Promkes dan promotor puskesmas sekabupaten. Yang kedelapan, pembuatan media promosi kesehatan. Dan yang kesembilan, penyuluhan lapangan. Untuk target kinerja tahun 2022, yaitu ada posyandu strata mandiri 23,76%, desa siaga 44%, serta perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS tatanan rumah tangga 72%. Untuk keterkaitan tugas dengan tujuan visi misi instansi, sesuai dengan visi tersebut, yaitu terwujudnya pelayanan prima dan berkualitas menuju pati sehat, program kegiatan yang disusun oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan informasi guna menambah pengetahuan masyarakat terkait kesehatan, serta memberdayakan masyarakat sehingga menjadi lebih mandiri atau dapat menolong dirinya sendiri, khususnya dalam bidang kesehatan, sehingga dapat terwujud masyarakat Kabupaten Pati yang sehat. Sedangkan keterkaitan dengan misinya, dalam melaksanakan upaya pelayanan publik yang profesional, dalam melaksanakan program yang berkaitan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pemegang program di puskesmas, dilakukan dengan menerapkan prinsip pelayanan prima, serta berorientasi pelayanan dengan bersikap ramah. Untuk melaksanakan upaya perbaikan sarana prasarana dan tertib administrasi sesuai dengan tupoksi, selalu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga kualitas layanan atau program dapat terus ditingkatkan. Selain itu, setiap program yang dilakukan selalu disertai dengan kerangka acuan kegiatan atau KAK dan surat pertanggungjawaban atau SPJ yang jelas. Untuk misi yang mengembangkan kualitas SDM dan sistem layanan berbasis informasi dan teknologi, seperti dalam program kegiatan yang tersusun setiap tahun, selalu diadakan pertemuan Promkes dan juga promotor puskesmas dan dinas kesehatan dengan tujuan selain monitoring dan evaluasi kinerja, juga sekaligus penyegaran kembali terkait tupoksi sehingga kualitas SDM dalam melakukan layanan semakin meningkat. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat selain melalui penyuluhan langsung, pendekatan melalui media sosial terkait informasi kesehatan juga gencar dilakukan. Untuk permasalahannya ada 4, laporan pemberdayaan yang masuk sering terlambat dan kurang lengkap, masih adanya kegiatan desa siaga atau posyandu yang tidak terlaksana dengan rutin, pembuatan media promosi masih belum rutin, pembinaan kegiatan Saka Bakti Husada masih belum terlaksana maksimal terkendala pandemi. Untuk rencana perbaikannya, memberlakukan reward and punishment bagi pemegang program yang tepat waktu maupun dan terlambat dalam mengumpulkan laporan pemberdayaan. Menjalin hubungan atau networking dengan melakukan pembinaan yang lebih intens ke desa dengan program pemberdayaan yang tidak berjalan melalui kerjasama dengan puskesmas setempat. Membuat jadwal dan topik terkait dengan pembuatan media promosi dan aktif mempromosikannya melalui media sosial sehingga dapat termonitor dengan baik. Penanggung jawab harus berkomitmen untuk mentaati jadwal yang dibuat.
Lalu, mulai mengaktifkan kembali kegiatan Saka Bakti Husada dimulai dengan koordinasi, bisa melalui video conference maupun secara offline jika keadaan sudah memungkinkan. Selain itu, penanggung jawab juga bisa memulai dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh SBH provinsi atau nasional, seperti kegiatan Giat Sanggar SBH. Untuk kesimpulannya, setiap program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, sudah menerapkan prinsip manajemen ASN dan Smart ASN. Pegawai yang bertanggung jawab atas suatu program sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensinya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan juga tidak bertentangan dengan prinsip nasionalisme, tetapi sebaliknya dilaksanakan dengan integritas yang tinggi, profesional, menerapkan prinsip keramahan atau hospitality, memanfaatkan teknologi, serta menerapkan prinsip kerjasama atau networking. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.